Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Hari ini kita akan mulai pelajaran IPS, yaitu semester genap. Kemarin udah disebutkan bahwa ada dua bab yang akan kita pelajari pada semester genap ini, yaitu bab 3 dan bab 4. Hari ini kita masuki yang bab 3. Oke? Sebelum kita masuki bab 3, yaitu kelangkaan dan kebutuhan manusia, kita akan lihat dulu apa saja yang akan kita butuhkan di bab 3. Pertama, tujuan kita mempelajari bab 3 menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia. Nanti akan menjelaskan apa artinya kelangkaan dan apa masalahnya di dalam ekonomi manusia. Kedua, menyebutkan pengertian kebutuhan. Yang ketiga, menjelaskan berbagai contoh kebutuhan berdasarkan jenisnya. Sampai di sini udah paham? Kita masuki langsung aja. Pengertian kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan alat pemuas kebutuhan. Oke? Ketidakseimbangan artinya ada yang kebutuhan tadi yang semakin banyak, tapi alat pemuas kebutuhan berupa barang dan jasanya terbatas. Oke, manusia pada dasarnya di dunia ini manusia disebut sebagai Homo economicus. Apa artinya Homo economicus? Yaitu makhluk ekonomi. Yang kedua, manusia disebut sebagai Homo sosial. Apa itu Homo sosial? Yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Apa kaitan antara Homo economicus dan Homo sosial? Nah, pada materi kali ini kita akan bahas Homo economicus. Homo economicus adalah di mana manusia pada dasarnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya maka diperlukan bekerja. Apa saja jenis kebutuhan hidupnya? Sangat banyak. Mulai dari manusia yang paling kecil sampai sudah dewasa, manusia itu sangat memenuhi kebutuhan hidupnya beraneka jenis. Sedangkan alat pemuas kebutuhan hidupnya beraneka jenis juga. Kedua, Homo sosial. Manusia itu dalam memenuhi kehidupannya, memenuhi kebutuhan hidupnya, dia harus berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain. Kenapa demikian? Sebab kalau tidak ada hubungan dengan manusia lain, maka kebutuhan manusia itu tidak tercapai. Sebagai contoh, kalau kita lapar, maka kita membutuhkan seorang pedagang. Maka kebutuhan kita terpenuhi. Siapa yang memenuhi? Pedagang tadi. Kita beli beras, atau kita beli makanan di kantin, demikian. Atau selanjutnya kita butuh pakaian, maka kita temui pedagang pakaian, dan yang demikian kebutuhan kita juga terpenuhi. Sampai sini paham? Bagaimana kaitan dengan kelangkaan? Nah, kaitan dengan kelangkaan, misalnya kebutuhan yang kita inginkan berkurang atau langka atau tidak ada, maka disebut kebutuhan kita langka. Kenapa demikian? Sebab banyak sekali kebutuhan kita, sedangkan alat pemuas kebutuhan kita berkurang atau langka. Jadi dengan demikian maka terpengaruh pada kehidupan kita. Misalnya transportasi, kita butuh bensin. Bensin harganya meningkat. Dari tahun ke tahun harganya meningkat. Nah, peningkatan harga ini mengakibatkan kita harus membelinya dengan hemat. Kita harus mencarinya. Ya, lalu pemerintah juga harus mencari bensin. Kedua, misalnya harga cabai. Harga cabai di Medan naik, maka kita harus mencari ke daerah lain. Kita berhubungan dengan manusia lain. Kita cari ke provinsi. Misalnya para pedagang mencari ke provinsi, menjualkan kepada kita. Demikianlah. Apa penyebab kelangkaan? Perhatikan. Tadi udah katakan misalnya barang dan jasa yang terbatas. Oke, anak-anak? Atau alat pemuas kebutuhannya terbatas. Kedua, kebutuhan manusia yang bertambah. Dengan demikian, akibatnya kelangkaan pun terjadi. Sampai di sini, mengerti kan apa artinya kelangkaan? Nah, sekarang kita masuk materi yang kedua, yaitu kebutuhan. Apa artinya kebutuhan?
Kalau kita berbicara tentang kebutuhan, pasti kita membutuhkan banyak sekali kebutuhan. Mulai dari sandang, pakan, sandang, makanan, dan papan. Keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Keinginan, ingat, keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan. Contoh, kalau misalnya tadi Miss berikan contoh makan. Kalau kita lapar, pasti kita membutuhkan makanan. Kalau kita butuh misalnya barang elektronik misalnya, pasti kita menginginkan ya barang tersebut harus ada, harus terpenuhi. Nah, yang kedua, misalnya jasa apa misalnya Gojek. Kita pulang naik Gojek, kita pulang naik angkot, atau kita pulang naik kereta, itu yang namanya harus dipenuhi, dituntut. Kalau tidak, mempengaruhi kehidupan kita. Karena jika tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Sampai di sini mengerti kan, Nak? Arti kebutuhan? Oke, kita lanjutkan materi yang ketiga. Jenis-jenis kebutuhan. Tadi udah Miss uraikan pengertian kebutuhan, yaitu keinginan yang harus terpenuhi. Apa saja contohnya? Apa saja kategori kebutuhan tersebut? Pertama, kebutuhan menurut tingkatan. Ada yang tinggi, ada yang sedang dan rendah. Tingkatan. Pertama, kebutuhan primer. Apa kebutuhan primer ini artinya? Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang pokok yang harus dipenuhi. Misalnya pangan, makanan, sandang, pakaian. Ya, ada pangan, ada sandang, ada papan. Pangan adalah berupa makanan, minuman, berbagai jenis, mau makanan tradisional atau makanan barat, terserah. Ya, kedua, sandang berupa jenis pakaian, dari pakaian yang busana sekolah, busana pesta, busana rumah, tentu berbeda setiap orang. Laki-laki dengan perempuan sangat berbeda. Kedua, papan, yaitu kebutuhan rumah seperti pada gambar sebelah ini. Ya, ini Miss tunjukkan. Ini adalah kebutuhan pangan, yaitu kebutuhan berbagai jenis makanan, misal dari sayuran, makanan pokok, buah-buahan, dan sebagainya. Kedua, kebutuhan yang akan sandang. Kebutuhan sandang adalah kebutuhan berbagai jenis pakaian. Pakaian ini kan berguna untuk kesopanan kita, untuk prestis, bahkan untuk supaya kita terhindar dari penyakit. Yang ketiga, kebutuhan rumah. Setiap orang butuh yang namanya rumah, tempat tinggal. Sebab rumah ini tempat kita berkumpul dengan keluarga kita, tempat terhindar kita dari bencana, tempat kita tempat untuk istirahat kita di saat kita lelah. Sampai di sini mengerti? Yang kedua, sekunder. Apa itu kebutuhan sekunder? Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan setelah dipenuhi kebutuhan primer, yaitu kebutuhan pelengkap. Contoh, di dalam rumah kita selalu ada yang namanya alat komunikasi. Ya, bisa berupa HP, bisa berupa laptop, atau alat yang untuk membuat kita nyaman, membuat kita terhibur, seperti misalnya kaset, CD, atau misalnya ada sepeda. Sepeda ini apa gunanya? Supaya kita bisa berolahraga. Ya. Dan demikian, kebutuhan sekunder ini bukan hanya ini aja. Di ruang tamu kita ada meja, di ruang tempat tidur kita ada tempat tidur, ada lemari. Sedangkan di ruang kamar mandi berbeda lagi. Demikian. Paham anak-anak? Sekarang masuk yang terakhir, tersier. Apa itu kebutuhan tersier? Kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang mewah. Misalnya perhiasan. Nah, perhiasan ini sangat penting untuk kita supaya kita menambah indah, yang memandang juga indah,
Perhiasan juga menjadikan kita lebih berbeda dengan orang lain. Bisa menjadikan investasi. Kedua, namanya jam. Jam ini adalah kebutuhan mewah. Kenapa? Ada orang merek jamnya lebih mahal dari jam biasa untuk kebutuhan waktu. Lalu ada mobil. Nah, ini pelengkap kita, barang mewah. Ya, bagi mereka yang mampu membeli mobil adalah mempermudah pekerjaan kita. Kalau ada cuaca kita tidak panas, tidak hujan, dan terakhir kendaraan yang lain, misalnya kereta atau Honda, ya, misalnya mereknya ada yang merek yang biasa atau ya mereknya yang lebih modern. Demikian. Mungkin sampai sini, Miss yakin kalian sudah paham. Yang kedua, kebutuhan menurut sifat. Kebutuhan menurut sifat terbagi kedua. Pertama, jasmani. Ini kebutuhan jasmani, kebutuhan yang berkaitan dengan badan kita, dengan tubuh. Misal, kita olahraga. Olahraga otomatis untuk kesehatan kita, untuk pembentukan tubuh, ya. Atau kita makan obat-obatan. Di saat itu kita sakit, kita butuh obat. Boleh obat herbal atau obat dari dokter. Oke. Yang ketiga, misalnya kita tidur. Nah, kita tidur itu kan kebutuhan jasmani juga. Kita sangat perlu tidur. Oke, seperti yang Miss perlihatkan pada gambar ini. Nah, ini kebutuhan jasmani. Bisa berupa makanan, ya anak-anak. Bisa berupa obat-obatan. Yang semuanya untuk kebutuhan tubuh kita, yang berkaitan dengan tubuh kita. Selanjutnya yang kedua, jasmani. Nah, tidur, olahraga. Nah, ini juga penting, ya. Pendidikan juga perlu. Nah, ini kebutuhan jasmani. Kedua, kebutuhan rohani. Singkat aja, apa itu kebutuhan rohani? Kebutuhan rohani berkaitan dengan perasaan kita, pikiran kita supaya nyaman, supaya tenang. Misal, kita butuh namanya rekreasi. Rekreasi misal ke pantai, kita tenang, kita refleks. Refleksi kita terasa nyaman. Kedua, kita yang namanya butuh ibadah. Ibadah ini kan perlu, ya. Kenapa? Karena kalau kita mengalami kesulitan, otomatis Allah yang kita utamakan sebelum yang lain. Lalu selanjutnya kita kasih sayang. Kita butuh kasih sayang dari keluarga, butuh dihargai oleh teman-teman kita, butuh yang namanya kita dihormati. Ya, tanpa kasih sayang nanti rasanya gersang. Selanjutnya kita pendidikan, kita kan mau pinter nak, maka kita butuh yang namanya belajar, sekolah. Belajar bukan harus di sekolah. Ingat, banyak sekali guru-guru di luar sekolah kita yang bisa membuat kamu lebih pintar, mempunyai keterampilan. Itu juga disebut dengan kebutuhan rohani. Sampai di sini paham? Oke, sekarang kebutuhan menurut waktu. Kebutuhan menurut waktu, kebutuhan yang kita perlukan hari ini, kebutuhan yang sangat kita perlukan hari ini. Misal, tadi waktu kita bangun tidur, kita pergi ke kamar mandi. Di kamar mandi kita ngapain? Pasti sikat gigi. Nah, odol, sikat gigi, itulah disebut kebutuhan yang sekarang. Ibumu memerlukan telur. Telur itu untuk apa? Untuk dimasak. Maka ibumu berbelanja kebutuhan-kebutuhan yang untuk dibuat pada hari ini. Lalu ayahmu juga memerlukan yang namanya transportasi. Kebutuhannya apa? Akan kendaraan. Seperti itu. Masa depan. Apa itu contoh masa depan? Kebutuhan masa depan, yaitu kebutuhan yang akan kita, ya, yang akan kita gunakan di saat akan datang. Misalnya, kita memiliki tabungan, ya, tabungan seperti ini misalnya. Kenapa manusia itu perlu menabung? Karena untuk kebutuhan masa depan, manusia harus mempergunakan uangnya sehemat mungkin, seefisien mungkin dan bijaksana. Apalagi masalah sekarang, ya, zaman sekarang semua serba mahal, maka manusia harus bijaksana mempergunakan uangnya, tidak harus berlebihan, dan penting tercukupi kebutuhan yang penting. Oke, ada orang yang membeli tanah atau perhiasan untuk dijual kembali. Dengan demikian kebutuhan tersebut nanti di masa depan
waktu dia memerlukannya ada modal untuk dia. Maka kebutuhan masa depan bisa berupa tabungan, tanah, atau perhiasan dan sebagainya. Yang terakhir, kebutuhan menurut subjek. Nah, kebutuhan menurut subjek ini menurut siapa pelakunya. Contoh, individu. Ini tentu subjek di sini individu, ada yang laki, ada yang perempuan. Tentu berbeda kebutuhannya. Untuk laki-laki dia memerlukan yang namanya misalnya topi, atau untuk yang perempuan dia memerlukan namanya jilbab atau pakaian perempuan. Kebutuhan anak-anak juga berbeda dengan kebutuhan orang dewasa. Anak-anak memerlukan susu, atau anak-anak memerlukan baju, permainan. Demikian juga orang dewasa. Ya, ada orang dewasa yang memerlukan namanya komputer misalnya. Kelompok. Nah, kebutuhan kelompok yang terakhir ini yang berkaitan dengan manusia banyak. Misal pajak atau disebut dengan pasar. Tentu semua manusia memerlukan pasar. Karena di dalam pasar ini tempat bertemu penjual pembeli. Di sanalah saling menjual dan membeli barang. Lalu selanjutnya yang kedua, kebutuhan kelompok adalah jalan raya. Nah, jalan raya itu dibutuhkan oleh semua orang, maka dia disebut kebutuhan kelompok. Dan yang ketiga, yaitu misalnya kalian ada pertandingan satu kelompok, pertandingan misalnya olahraga, pasti yang dibutuhkan adalah kemenangan, maka semua kelompok harus menang. Kebutuhannya apa? Menang. Demikian, ya. Jadi jadi kita bisa simpulkan bahwa kebutuhan-kebutuhan ini sangat diperlukan oleh kita. Tanpa adanya ya alat kebutuhan seperti ini, maka akan mempengaruhi hidup kita. Jadi bisa disimpulkan bahwa kita harus hemat untuk memenuhi kebutuhan kita. Perhatikan, kita harus bijaksana memperlakukan uang kita. Dan ingat, jangan sampai kita terjadi kelangkaan. Kalau sudah terjadi kelangkaan, maka otomatis hidup kita tidak seimbang. Oke, demikianlah sampai di sini materi kita. Miss mohon dibaca ulang kembali, karena nanti ini akan dijadikan sebagai ujian harian, bahkan ujian MIT. Jadi Miss mohon semuanya anak-anak Miss kalian baca, ada di bukunya di bab 3 ya, ini. Lalu kalau ada yang bertanya silakan. Jangan lupa tugasnya di GCR dikirim. Oke, sampai di sini. Selebihnya kalau Miss ada keterangan Miss atau ucapan Miss yang berkurang, Miss mohon maaf dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.